Tapi sambil menunggu teman-teman yang lain, saya akan buka dengan sedikit pengantar ya. Nanti baru kita masuk ke materinya. Tapi saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saya ucapkan alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman di peserta Akademi Al-Mawahib di kelas Jurumiyah. Alhamdulillah, kita beberapa hari atau beberapa waktu atau beberapa minggu ini telah melaksanakan berusaha belajar tentang Jurumiyah. Kemudian alhamdulillah ini adalah orang-orang yang hebat yang hadir bersama kami di kelas Zoom ini adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menuntut ilmu walaupun di malam hari ataupun waktunya istirahat tapi menyempatkan waktunya untuk belajar. Saya ucapkan jazakumullahu ahsanal jaza dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan yang lebih baik. Kemudian dan saya harap teman-teman terus bisa menjaga semangat untuk belajar. Kita berusaha dari tim Akademi Al-Mawahib berusaha semaksimal mungkin untuk membantu atau membersamai teman-teman di sini untuk belajar Jurumiyah. Kemudian saya harap terus semangat agar pembelajaran kita bisa maksimal. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita tunggu 2 menit ya nanti sambil menunggu teman-teman yang lain. Mungkin banyak yang masih selesai sholat di waktu mana? Waktu bagian barat. Ya, di daerah Sumatera dan Aceh dan sekitarnya. 2 menit lagi kita akan mulai di materinya. Kemudian untuk pertemuan kali ini di kelas Zoom kali ini kita akan sedikit murojaah ya. Kita temanya tadi seperti yang saya bagikan di grup WA tadi adalah murojaah. Kenapa kita murojaah ya? Murojaah itu ya untuk mengulang pembelajaran yang telah dipelajari ya. Apalagi materinya adalah materi dasar atau kaidah dasar atau teori dasar. Mungkin di waktu ini atau di seminggu ini ya, apalagi pasca lebaran ini banyak yang sibuk, banyak yang belum maksimal dalam belajar, dalam menyimak pun masih banyak yang belum maksimal. Maka kita kita murojaah di sini agar agar pemahaman materi kita, materi dasarnya itu bisa difahami dengan baik. Karena kalau kita nggak paham materinya atau teori dasarnya, kita mau melangkah ke praktek itu sulit karena kita nggak paham bahasanya adalah tolak ukurnya atau dasarnya ya, seperti itu. Baik, alhamdulillah sudah ada beberapa teman yang bergabung. Kemudian sebelum saya masuk ke materi, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian tentang materi yang kemarin atau kita langsung murojaah dulu nanti baru kita buka pertanyaan? Bagaimana? Baik. Boleh, ada yang mau kasih pendapat? Kita lanjut dulu. Langsung aja Ustadz. Kita langsung ya. Baik. Alhamdulillah ini juga sudah direkam. Saya akan share screen ya. Nanti kita di sini. Oh, baik. Layar saya bisa dilihat, masih loading sepertinya ya. Layar saya bisa dilihat Bapak Ibu sekalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Saya Irmansyah. Selamat datang Bapak Irmansyah. Iya, baru belajar bahasa Arab. Tapi seminggu setelah Lebaran kayaknya materinya cepat banget ya Ustaz ya. Iya. Bisa materinya cepat sekali. Mungkin di minggu ini saja Bapak
di minggu ini agak cepat, tapi nanti di minggu-minggu selanjutnya akan normal kembali karena apa namanya kita menyesuaikan waktu atau menyesuaikan jadwal yang telah kami share sebelumnya. Ya, di Lebaran kemarin mungkin banyak yang sibuk, akhirnya materi apa namanya belum disimak dengan maksimal, maka kita di minggu ini saja mungkin agak padat ya. Mulai Senin sampai Sabtu itu ada materi terus, mungkin di minggu selanjutnya ini materi akan apa namanya lebih santai lagi, kembali normal. Tapi ya meskipun seperti itu, untuk catatan ya, untuk diketahui bahwasanya materi-materi yang kita bagikan, baik itu berupa video, ya khususnya yang video itu setiap materi atau per video itu durasinya sangat singkat sekali, Bapak sekalian. Ya, antara 7 sampai 10 menit, nggak sampai 1 jam atau 1,5 jam nggak sampai. Jadi durasinya per video itu rata-rata sekitar 7 sampai 10 menit, paling lama itu 15 menit seperti itu. Nah, itu kalau setiap hari kita mau menyisihkan waktu saja 1 jam atau setengah jam untuk menyimak video dengan seksama, itu kita bisa belajar dengan maksimal. Ya, kita dari 24 jam ini, masa sih nggak ada kesempatan untuk menyimak dengan maksimal seperti itu ya. Jadi kita sempatkan apa namanya setengah jam, 1 jam untuk kita luangkan ya menyimak materinya, yang materinya singkat sekali. Jadi kalau per hari itu ada 2 materi, berarti satu hari itu kita sisihkan sekitar 1 jam untuk menyimak materinya. Seperti itu. Tapi ya, itu yang perlu diketahui untuk catatan saja. Kemudian materi-materi yang minggu ini memang agak padat, nanti di minggu selanjutnya kita mulai normal kembali, apa namanya lebih santai. Nanti bisa dipelajari dengan maksimal ya. Jadi materi-materi yang di sebelumnya silahkan nanti apa namanya silahkan dipelajari dengan seksama. Jadi belajar itu luangkan waktu untuk belajar, jangan menunggu waktu luang ya. Ini beda maknanya. Nanti saya akan pelajari kalau luang, jangan. Tapi saya harus luangkan waktu untuk belajar seperti itu. Itu mindset yang diajarkan oleh guru-guru kami seperti itu. Taib. Ya, insya Allah Ustaz. Terima kasih. Mohon doanya. Insya Allah, insya Allah wafaqakumullah ya, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Layar saya bisa dilihat ya. Jadi nanti kita usahakan di pertemuan kali ini kita akan murajaah bab fa'il. Ya, kemudian ada naibul fa'il, kemudian ada mubtada, khobar, kemudian ada kana, inna, dhanna, dan na'at. Ini apa namanya? Mudah sekali. Materi-materi ini adalah mudah sekali. Jadi kenapa kok kita mempelajari bab isim-isim yang dibaca rafa ini Bapak Ibu sekalian? Kemarin kan kita di bab sebelumnya atau di minggu-minggu sebelumnya kita mempelajari tentang tanda-tanda i'rab kan ya. Mempelajari tentang tanda-tanda i'rab. Nah, atau sebelumnya kita mempelajari tentang kalam, kemudian mempelajari isim, fiil, huruf, kemudian mempelajari tentang apa itu i'rab, apa itu bina, apa itu mu'rab, apa itu mabni, kita sudah dipelajari. Kemudian kita mempelajari tanda-tanda i'rab, ada yang i'rab rafa, nasab, jar, dan jazm, kita juga sudah pelajari. Nah, kemudian kita ketika mempelajari bab tanda-tanda i'rab, kita sudah tahu tanda-tandanya. Baik. Kalau nasab i'rabnya itu ada fathah, kasr alif ya, dan membuang nun seperti itu. Kalau rafa, dhammah, wawu, alif, nun seperti itu kan. Nah, kita sudah tahu tanda-tandanya. Nah, sekarang di selanjutnya kita yang ingin tahu adalah kalau begitu apa saja sih isim-isim yang dibaca rafa? Baik. Apa saja sih isim-isim yang dibaca nasab nanti? Kemudian apa saja sih isim-isim yang dibaca jar? Kalau seperti itu nanti kita akan menggabungkan 2 materi atau 2 sudut pandang. Sudut pandang yang pertama adalah dari sisi tanda-tanda i'rab rafa. Kemudian sudut pandang yang kedua adalah dari segi isim-isim yang dibaca rafa itu apa saja seperti itu, atau isim-isim yang dibaca nasab apa saja. Taib. Jadi ini saling berkesinambungan. Taib. Isim-isim yang dibaca rafa yang pertama nanti adalah fa'il. Taib. Fa'il ya nanti isim-isim dibaca rafa itu ada 7 ya. Bentar, kok layarnya masih nge-freeze. Layar saya bab 15 ini bisa dilihat ya Bapak Ibu. Bisa dilihat ya.
Bisa, Ustaz. Baik. Isim yang dibaca rofa yang pertama adalah ada fa'il. Ya, sebelum saya ke fa'il, mengapa kita mempelajari isim-isim yang dibaca rofa? Adalah agar kita tahu kapan saja suatu kata itu harus dibaca rofa. Ya, setelah kita tahu bahwa kata tersebut hukumnya rofa, maka kita akan bisa menentukan tanda bacanya. Baik. Di minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tanda-tandanya. Oke, kita sudah punya tanda. Tapi kita belum tahu tanda ini letaknya di mana saja. Atau kapan kita menggunakan tanda ini, belum tahu. Maka kita mempelajari yang namanya bab isim-isim dibaca rofa. Oke, kita sudah tahu tanda rofa itu domah wawu alif nun. Kemudian ini digunakan di kapan kita menggunakan domah wawu alif nun ini? Itu kita pelajari di bab isim-isim yang dibaca rofa. Yaitu di yang pertama nanti ada bab fa'il. Oh, fa'il itu hukumnya rofa, maka kita harus beri tanda rofa. Oh, nanti ada naibul fa'il itu hukumnya rofa, maka kita harus beri tanda rofa seperti itu. Jadi kita mempelajari step by step. Jadi memang belajar nahwu ini butuh kesabaran ya Bapak sekalian. Ya memang butuh waktu, butuh kesabaran dan butuh telatenan seperti itu. Tapi insya Allah nanti kalau kita mau belajar dengan seksama, insya Allah hasilnya maksimal seperti itu ya. Ala tanalul ilma illa bisittatin sa'unbika an majmu'iha bibayani zakain wa hirsin wastibarin. Ya, ada kitab Alala itu mengatakan bahwasanya ingatlah ilmu itu tidak didapat kecuali dengan 6 hal. Yang pertama adalah zakain dengan kecerdasan. Artinya kecerdasan ini bukan orangnya pintar bukan, tapi adalah sadar diri. Kecerdasan artinya adalah insyaf bahwasanya kita cerdas pada diri kita sendiri, bahwasanya saya itu butuh ilmu. Saya itu wajib belajar, maka kita harus belajar. Zakain wa hirsin dan semangat. Belajar itu harus semangat. Wastibarin dan harus sabar seperti itu kan. Wabulghatin, kemudian harus ada bekal ya, harus ada bekal itu ya. Bekal itu macam-macam, ada bekal buku, ada bekal uang, maka belajar itu ya memang butuh biaya. Ya, butuh biaya. Nanti kalau kita yang belajar secara offline misalnya, kita mau berangkat ke sekolah itu butuh biaya untuk beli bensinnya, butuh biaya untuk naik kendaraannya misalnya, butuh biaya untuk sarapannya, untuk membuat bekalnya, beli bukunya, itu butuh biaya. Ya. Jadi kemudian kalau online seperti ini kita butuh biaya dalam apa? Kita butuh device-nya, butuh misalnya butuh laptopnya, butuh HP-nya, butuh paketannya, itu biaya. Kemudian kalau ini seperti ini Zoom ini kan butuh biaya. Maka ini adalah suatu mindset yang harus kita tanamkan. Belajar itu memang harus ada biaya. Ya. Bulwatin wa irsyadi ustadin, dan harus ada petunjuk guru. Nah, petunjuk guru itu bisa secara langsung atau secara jarak jauh ini sekarang teknologi sudah maksimal. Jarak jauh seperti ini sudah dikatakan bisa belajar dengan guru. Nanti kalau ada kesulitan bisa bertanya langsung ya. Dan waktu li zamani, dan harus ada masanya. Masanya itu nggak bisa 1 hari, 2 hari, seminggu langsung pinter enggak. Ya. Kenapa kondisi ini kita 2 bulan? 2 bulan itu kita kita sisihkan waktu dari kesibukan kita. Mungkin kita punya waktu dalam 1 tahun ini sibuk sekali, kita sempatkan 2 bulan ini untuk mempelajari jurumnya. Karena kalau kita semakin tunda, semakin lambat, semakin tunda, itu malah nggak selesai. Ya, jadi kita menisan, kalau bahasa Jawanya itu menisan, diselesaikan, sekalian kita selesaikan, nanti kita tinggal mengulangnya. Seperti itu. Baik. Memang 2 bulan itu macam-macam. Keadaan seseorang itu dalam belajar itu macam-macam. 2 bulan ada yang langsung bisa, 2 bulan ada yang masih paham kaidahnya. Ya itu memang wajar. Belajar itu tujuan kita belajar itu bukan untuk bisa, bukan, tapi belajar itu untuk berusaha mempelajarinya. Kemudian untuk menjalankan perintahnya Allah, kemudian untuk mensyukuri nikmat. Nikmat apa? Nikmat kita diberikan bisa berpikir, bisa membaca, bisa menulis. Itu kita gunakan untuk belajar, maka kita sejatinya telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kembali. Kenapa kok tadi melebar sekali ya? Mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian ya. Mohon maaf. Pengantar ya, pengantar. Baik. Maka kita akan bisa menentukan tanda bacanya. Baik. Nanti ada isim yang baca rafi itu ada fa'il. Naibul fa'il, mubtada, khabar, isimnya kana dan saudara-saudaranya.
ada khobariyahnya dan saudara-saudaranya, kemudian ada pengikut, ya, atau lafadz yang mengikuti lafadz yang dibaca rofa, yaitu dalam bahasa nahwu disebut dengan tawabi atau tabi. Tapi ini nanti ada 4, naat, ataf, taufid, dan badal. Selama ini, sejauh ini kita masih membahas tentang naat. Ataf, taufid, badal belum. Baik. Kita ke fa'il, ya. Ini kita secara singkat, nanti kita ada di situ kita pelajari rumusnya aja ya. Jadi judulnya hari ini materinya kita murajaah dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh Bapak sekalian, kalau ada studi kasus boleh nanti kita bahas bersama-sama di sini. Fa'il adalah secara bahasa artinya adalah pelaku pekerjaan, dan secara istilah gramatika nahwu adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il. Ya. Jadi yang namanya fa'il itu dia berupa isim, ya. Isim, kemudian isim ini dibaca rofa. Ya, kalau ada isim juga harus dibaca rofa, maka kita harus menyiapkan tanda rofa mulai dari doma, wawu, alif, dan nun. Ya, jadi nanti isim kalau kita ingin menunjukkan fa'il, maka lafadz isim ini nanti tidak boleh terlepas dari salah satu 4 tanda rofa ini, doma, wawu, alif, dan nun. Taib. Hukum yang berhubungan dengan fa'il adalah fa'il harus berupa isim, kemudian fa'il dibaca rofa, ya, baik secara i'rab ataupun mahal. Kemarin di grup kita membahas ada yang sedikit menyinggung tentang mahal, ya, yaitu mahal habis ini kita ada, ya, i'rab itu baik secara i'rab ataupun mahal, ya. Ini kalau pemula sekali ini memang bingung apa sih mahal itu, apa sih i'rab itu, tapi nanti lama-kelamaan akan paham. Baik, yang ketiga, datangnya fa'il wajib setelah fi'il, artinya fi'il ini atau fa'il ini posisinya itu jatuhnya setelah fi'il, ya. Kemudian yang keempat, fa'il harus ada di setiap kalam atau susunan kalimat yang mengandung atau tersusun dari fi'il. Jadi kalau ada fi'il, wajib ada fa'il. Jadi kaidahnya, kalau ada fi'il, harus ada fa'il. Ya, jadi ketika Bapak Ibu sekalian menemui fi'il, kalimat fi'il di dalam suatu kalimat atau suatu jumlah, maka jangan bertindak ke lafadz atau mi'rab yang lainnya sebelum menentukan fa'ilnya. Baik. Wajib memufradkan atau menunggalkan fi'il walaupun fa'ilnya berupa mubtada. Atau wajib memufradkan atau menunggalkan fi'il walaupun fa'ilnya berupa musanna atau jamak, ya. Jadi kalau fa'il ketika susunan berupa fi'il dan fa'il, walaupun fa'ilnya itu dual atau jamak, fi'ilnya wajib ditunggalkan, ya. Nanti kita ke contoh biar lebih jelas. Susunan asli fa'il adalah diawali oleh fi'il, kemudian fa'il, kemudian maf'ul. Ini susunan aslinya. Kemudian yang ketujuh, kalau fa'ilnya mu'annas, fi'ilnya wajib dimu'annaskan juga. Mu'annas itu perempuan. Jadi kalau pelakunya atau fa'il itu berupa perempuan, maka fi'ilnya wajib diperempuankan juga. Bagaimana caranya? Kalau fi'ilnya fi'il madi, maka ditambahkan tak ta'nis sakinah. Tak ta'nis itu tak perempuan yang disukun. Jadi kalau qoma menjadi qomat, kalau zahaba menjadi zahabat, tak ini namanya tak ta'nis. Kalau fi'il mudhari' maka fi'il awalnya didahului dengan tak mudhoro'ah namanya, ya. Kalau yadribu menjadi tadribu, ya. Kalau ya'kulu menjadi ta'kulu. Itu kalau fa'ilnya mu'annas. Fa'il ada 2, fa'il dhahir dan yang tersimpan. Kalau dhahir itu seperti qoma zaidun, ya, yaqumu zaidun. Maka kita lihat di sini, fi'ilnya semuanya tunggal, ya. Zaid tunggal, Zaidani dual, tapi koma tetap tunggal. Yaqumu az-Zaidani. Ya, Zaidani dual, tapi fi'ilnya tetap tunggal. Ya. Dan fa'il mudmar ada dorobtu, dorobna, dorobta, dorobti, dorobtuma, dorobtum, dorobtuna. Ya, yang bergaris merah ini, ya, yang bergaris bawah dan berwarna merah ini dia adalah fa'il mudmar, dorobtu, dorobna. Kalau yang ini doroba sama dorobat ini nggak ada nggak ada fa'il mudmarnya yang tampak, ya. Fa'ilnya dia tersimpan, ya. Domir domir mustatir bahasanya. Nah, ya, yang berwarna merah dan bergaris bawah di atas adalah domir. Posisinya menjadi fa'il mudmar. Nah, untuk doroba itu domirnya terkandung di dalamnya, yaitu dengan memberikan huwa. Doroba ini dia nggak ada domir di sini, tapi domirnya dia tersimpan
tersimpannya apa? Kita memperkirakan lafadz huwa. Jadi doroba itu pelakunya adalah huwa. Kemudian dorobat itu pelakunya adalah ya. Baik, saya harap bisa difahami Bapak Ibu sekalian. Baik, dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian, silakan. Apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Sebentar ya, saya cari yang lainnya dulu. Toyib, sebentar saya cari kitabnya dulu. Baik, sebelum saya lanjut, adakah pertanyaan Bapak Ibu sekalian atau ada sedikit koreksi dari yang saya jelaskan tadi? Silakan. Saya jelaskan sedikit singkat-singkat, nanti kita di akhir kita praktek sedikit ya. Fa'il, kita lanjut ke naibul fa'il. Kita lanjut saja ke naibul fa'il. Ya. Naibul fa'il itu apa? Oh, ini rumus analisis naibul fa'il. Kita naibul fa'il. Naibul fa'il itu apa? Naibul fa'il secara umum adalah kalimat pasif. Kalau fa'il tadi itu kalimat aktif, kalau naibul fa'il itu adalah kalimat pasif. Definisinya secara gramatika nahwu adalah isim yang dibaca nasab. Isim yang dibaca rofa ya. Saya ulangi. Secara gramatika, naibul fa'il itu adalah pertama, aslinya adalah isim yang nasab, kemudian dibaca rofa. Karena menggantikan fa'il yang tidak disebutkan bersama fi'il tersebut. Ya. Saya ulangi. Jadi gambarannya naibul fa'il itu adalah naibul fa'il ini nanti aslinya dia adalah isim yang dibaca nasab. Ya. Aslinya adalah dia isim yang dibaca nasab. Kemudian dari contoh misalnya doroba Zaidun Amron. Doroba Zaidun Amron. Doroba telah memukul siapa? Zaidun Zaid, Amron memukul Amr. Doroba itu fi'il, Zaidun itu fa'il, ya. I'rabnya rofa dan rofanya dhamma. Kemudian Amron adalah maf'ul bih atau objek, ya dibaca nasab, ya. Dia dibaca nasab. Objek ini dibaca nasab. Kemudian ya, maka artinya kalau kita mau artikan nanti Zaid telah memukul Amr. Zaid telah memukul Amr. Maka Zaid itu pelaku, Amr itu adalah objek. Kemudian Amr ini dia menggantikan posisinya menggantikan posisinya Zaid yang dibuang. Ya. Jadi menjadi apa artinya? Menjadi Amr dipukul. Nah, Amr dipukul. Itu adalah kalimat pasif. Siapa yang memukul? Nggak tahu. Itu kalimat pasif kan seperti itu. Pokoknya Amr dipukul, siapa yang memukul? Nggak tahu. Tapi kalau yang aktif tadi kita tahu siapa pelaku pemukulnya. Pelaku pemukulan adalah Zaid. Doroba Zaidun Amron, maka yang memukul adalah Zaid, yang menjadi objek pemukulan adalah Amr. Tapi kalau Amr dipukul, ya Amr itu dia objek pemukulan. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Bentar ya, kamera saya jatuh. Halo, Bapak Ibu sekalian, apakah masih aktif semua di sini? Masih, Ustaz, masih nyimak. Baik. Mohon maaf ya, kamera saya jatuh. Baik, bisa dilihat kembali ya. Baik, ketika objek pelakunya itu tidak disebutkan, maka objek ini menempati posisinya pelaku. Ya, nanti kita ke rumusnya. Ya, naibul fa'il adalah isim yang nasab. Kemudian isim yang nasab ini dibaca rofa. Kemudian karena apa? Karena dia menggantikan fa'il yang tidak disebutkan. Ya. Rumusnya adalah kalau fi'ilnya fi'il madi itu di dhamah awalnya dan di kasrah sebelum akhirnya. Kutiba, nusiro. Kutiba itu ditulis, nusiro itu ditolong. Ya. Kalau kataba itu menulis, kalau kutiba ditulis. Kalau nasoro itu menolong, kalau nusiro ditolong. Kalau fi'ilnya mudhari, maka di dhamma awalnya dan di fathah sebelum akhirnya. Yuktabu, yungsoru. Kalau yaktubu itu menulis, kalau yuktabu ditulis.
Kalau yungsoru itu menolong, kalau yang suruh itu menolong, yungsoru ditolong. Ya. Kemudian pembagian naibul fa'il itu sama, ada dua naibul fa'il zahir yang tampak. Ya. Duriba zaidun, yudrobu zaidun. Kemudian kalau yang tersimpan atau yang fa'il mudmar atau naibul fa'il mudmar, kalau apa namanya yang tadi fa'il mudmar itu dorobta, maka kalau naibul fa'il menjadi duribta. Kalau di sana tadi dorobna, di sini duribna, seperti itu. Di domah awalnya dan di kasrah sebelum akhirnya. Taib. Dari sini ada pertanyaan Bapak-Ibu sekalian? Nah, apakah ada pertanyaan? Bisa difahami? Insya Allah bisa difahami. Baik. Kita ke mubtada. Kita lanjut ke bab mubtada. Baik. Mohon izin saya mau minum dulu. Mubtada, apa definisi mubtada? Mubtada adalah isim ini baca rafa yang kosong dari amil-amil lafdhiyah. Itu definisi yang pertama. Ada definisi yang lain adalah mubtada adalah isim ma'rifat yang dibaca rafa. Ya, mubtada itu apa? Isim. Yang pertama dia berupa isim, kemudian dia adalah isim ma'rifat, kemudian dia dibaca rafa. Dia harus dibaca rafa yang berada di awal kalimat atau awal pembahasan. Artinya setelah titik kemudian memulai kalimat baru itu disebut dengan mubtada. Mubtada ada dua, zahir dan mudmar. Kalau zahir itu zaidun, qaimun, azaidani, qaimani. Jadi yang berwarna biru ini namanya mubtada. Dia isim, dibaca rofa, tanda rofanya pada sini dhamma, kemudian dia berada di awal kalimat. Kalau yang mudmar itu adalah ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, kemudian antuna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Ini kalau domir ini kalau berada di awal kalimat maka kedudukannya menjadi mubtada. Ana qaimun. Baik. Mubtada mudah sekali, sangat sedikit, sangat singkat sekali karena insya Allah mudah difahami. Baik, kita lanjut Bapak sekalian ke khobar ya. Khobar. Nanti kita praktek mencari beberapa contoh, nanti kita coba analisis. Baik, khobar. Khobar itu apa? Khobar ini adalah gandengannya mubtada. Jadi setiap ada mubtada pasti ada khobar. Khobar adalah isim yang dibaca rafa yang disandarkan kepada mubtada. Ya. Artinya apa namanya? Khobar ini dia menjadi jawaban dari mubtada. Ya, kalau kita punya lafaz Zaidun saja misalnya, maka Zaid ini butuh jawaban. Jawabannya apa? Qaimun. Zaid sedang berdiri. Maka qaimun adalah dia khobar. Kenapa? Karena qaimun berdirinya ini disandarkan kepada Zaid. Baik. Khobar dibagi menjadi dua. Ini agak apa namanya? Agak panjang, agak sedikit panjang. Silakan disimak karena di grup kemarin kita juga sedikit membahas ini. Khobar itu ada dua, mufrad dan ghair mufrad. Mufrad itu artinya tunggal ya. Materi ini apa namanya? Pembahasan secara lengkap sudah saya jelaskan di video materi. Silakan disimak dengan seksama. Di sana saya menjelaskan lebih detail, lebih apa namanya? Lebih jelas ya karena saya jelaskan dengan seksama. Jadi nanti kalau di sini kurang jelas silakan bisa disimak kembali videonya ya Bapak-Ibu sekalian. Apa namanya? Jadi videonya atau materinya di grup itu bisa diulang disimak berulang kali, berkali-kali ya agar lebih paham. Baik, tinggal kita mau apa tidak seperti itu. Mufrad dalam bab mubtada dan khobar artinya adalah bukan lawannya musanna atau jamak ya. Mufrad di sini dia bukan lawannya dual atau jamak, bukan. Mufrad di sini adalah khobar yang bukan berupa jumlah atau bukan berupa kalimat atau bukan menyerupai jumlah atau bukan menyerupai kalimat ya. Walaupun nanti khobarnya bermakna musanna atau jamak maka tetap dinamakan mufrad. Contohnya az-zaidani qaimani ya. Az-zaiduna qaimuna. Qaimani ini secara makna kan dual ya, betul? Az-zaidani artinya apa? Dua zaid. Qaimani sedang berdiri. Nah, qaimani secara lafaz dia artinya dual ya. Tapi karena dia bukan berupa jumlah ismi atau bukan berupa jumlah fi'liyah, karena dia berdiri sendiri, maka dia disebut dengan khobar mufrad. Ya. Karena dia bukan berupa jumlah. Jadi silakan perhatikan lafaz qaimani ini saja ya, atau qaimuna artinya kan jamak, artinya banyak ya. Tapi di sini dia tetap disebut dengan khobar mufrad karena dia berdiri sendiri.
dan bentuknya bukan jumlah atau simbol jumlah. Nanti apa itu jumlah ada di bawah ini habis ini ya. Itu yang pertama. Kemudian yang ghair mufrad artinya ghair mufrad itu ya bukan mufrad, yang bukan apa namanya? Bukan mufrad pokoknya. Ya, itu ada dua. Yang pertama adalah khobar jumlah, ada khobar menyerupai jumlah. Jumlah itu kalau artinya Indonesia adalah kalimat. Ya, kalau kalimat dalam bahasa Arab artinya adalah kata. Kita sudah jelaskan di awal. Khobar jumlah. Jumlah itu ada dua, ya. Jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Jadi khobarnya nanti berupa jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Contohnya Zaidun. Nah, ini mubtada karena dia isim, dibaca rofa berada di awal pembahasan atau di awal kalimat. Dia butuh khobar. Khobarnya mana? Khobarnya adalah jumlah fi'liyah koma abuhu. Ya. Jumlah fi'liyah itu kan terdiri dari fi'il dan fa'il kan? Jumlah fi'liyah adalah terdiri dari fi'il dan fa'il. Maka tadi kaidahnya setiap fi'il harus punya fa'il. Seperti itu kan kaidahnya. Maka koma abuhu, koma fi'il, abuhu fa'ilnya koma. Nah, koma abuhu adalah jumlah fi'liyah, dia menempati posisinya rofa ya atau mahalnya rofa karena menjadi khobarnya Zaid. Jadi yang menjadi khobar dari Zaid adalah jumlah fi'liyah koma abuhu, bukan komanya atau bukan abuhunya saja. Tapi koma abuhu secara utuh dia adalah khobarnya Zaidun. Seperti itu. Baik. Itu kalau khobar jumlah fi'liyah. Kalau khobar ghair mufrad berupa jumlah ismiyah, maka terdiri dari mubtada dan khobar. Jadi di sini Zaidun abuhu qaimun. Zaidun dia mubtada karena isim dibaca rofa berada di awal pembahasan. Dia butuh khobar. Khobarnya mana? Khobarnya adalah abuhu qaimun. Ya, khobarnya adalah abuhu qaimun. Abuhu dia isim asmaul khamsah. Kemudian qaimun khobar ya. Abuhu mubtada, qaimun khobar. Dan jumlah ismiyah mubtada khobar abuhu qaimun dia sekaligus menjadi khobarnya Zaid. Jadi yang menjadi Zaid menjadi khobarnya Zaid itu lafadz apa? Lafadz abuhu qaimun. Ketepatan di sini lafadz abuhu qaimun adalah mubtada dan khobar atau jumlah ismiyah. Ya. Itu yang pertama. Kemudian khobar tadi mufrad, ada ghair mufrad. Ghair mufrad itu ada dua ya. Jumlah ghair mufrad itu ada dua. Saya ulangi. Khobar itu ada dua, mufrad dan ghair mufrad. Mufrad itu sudah jelas. Ya, kemudian ghair mufrad ada dua. Ghair mufrad ada jumlah dan ada sibul jumlah. Ya. Kemudian jumlah ada dua, yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Nanti sibul jumlah ada dua juga, yaitu terdiri dari jar dan majrur. Ya, khobarnya berupa isim yang kemasukan huruf jar atau khobarnya berupa jar dan majrur. Contohnya di sini Zaidun. Zaidun dia mubtada, dia butuh khobar. Khobarnya mana? Khobarnya adalah jar dan majrur di sini. Fiddari, lafadz fiddari dia menempati posisinya rofa karena kenapa? Dia menjadi fa'ilnya Zaid seperti itu. Baik. Yang kedua ada dzaraf ya dan madzruf, keterangan dan yang diterangkan. Zaidun, Zaid, indaka ya. Indaka dia adalah dzaraf atau keterangan tempat ya. Yang kemudian yang indah itu keterangan tempat, K itu adalah yang diterangkan. Maka di sini Zaid dia butuh khobar. Khobarnya mana? Khobarnya adalah lafadz indaka. Ya, lafadz indaka dia menempati atau mahalnya rofa karena menjadi khobarnya Zaid. Ya, jadi setiap khobar dia butuh setiap mubtada dia butuh khobar. Setiap fiil dia butuh fa'il seperti ini tadi ya. Seperti itu. Baik. Itu bab khobar. Sebelum saya lanjut, silakan ada pertanyaan Bapak sekalian. Bisa difahami materi kali ini? Bisa difahami? Silakan kalau ada pertanyaan. Hanya satu, Ustaz. Silakan. Dengan Bapak siapa di sini? Pak Asep nih, Ustaz. Silakan Bapak Asep. Terima kasih. Saya izin minum Mbak ya. Silakan. Baik, Jadi silakan, ini Bapak. Ustaz, yang saya tanya Ustaz, dari tadi saya perhatikan kalau dari contoh-contohnya kayaknya berulang itu saja. Kemudian kalau dari apa namanya itu harokatnya ya kayaknya nggak berubah-ubah juga gitu. Cuman istilahnya kok bisa beda-beda gitu.
Nah, ini saya jadi bingung ini. Terus istilah-istilah ini untuk apa gitu loh dalam kita membaca kitab itu. Makasih, Ustaz. Baik. Ustaz, satu lagi Ustaz. Sebelum sebentar Pak ya, ini saya jawab dulu. Saya Oke. ingin mencerna dulu pertanyaan dari Bapak Asep. Contohnya yang serupa kan hanya lafadznya Bapak ya. Bisa sebelum saya jawab, saya ingin bertanya kembali. Bisa dicontohkan atau bisa diberikan lebih spesifikasi yang mana yang maksudnya sama itu mana? Karena kalau kita yang sudah belajar itu beda sekali. Kita mendapatinya sangat beda sekali. Secara bentuk memang lafadznya sama, tapi karena secara asalnya, misalnya lafadz zaid, ya sama. Kita gunakan zaid itu bisa kita gunakan untuk khobar atau bisa gunakan untuk kita gunakan untuk fa'il atau kita gunakan untuk mubtada. Ya. Cuma dari sini kita lafadz ini memang sama. Tapi kalau kita terapkan ke definisinya nanti itu berbeda. Maka itu tadi pentingnya saya kenapa kok mengulang materi ini, materi khobar misalnya. Kita ke definisinya dulu. Sebelum ke contohnya, sebelum ke analisisnya, kita harus pahami dulu apa definisi khobar itu. Kemudian kita harus paham misalnya nanti mubtada. Mubtada itu apa? Ya. Contohnya nanti ada doroba zaidun. Kemudian ada zaid doroba zaidun. Yang contoh yang kedua adalah zaidun doroba. Sama. Tapi kalau kita rubah-rubah itu istilahnya berbeda. Ya, kalau doroba zaidun itu doroba itu fiil, zaidun fa'il. Tapi kalau dirubah zaidun doroba, maka zaidun dia mubtada, doroba khobar. Baik, itu yang pertama. Kemudian ini kan berbeda tempat, dia berubah, istilahnya menjadi berubah juga. Baik, apa fungsinya? Ini kalau kita nanti mempelajari bab lebih tinggi Bapak Ibu sekalian, itu ada bedanya. Ya, ada bedanya. Kalau nanti itu maknanya itu lebih kuat. Ada yang mengatakan maknanya lebih kuat. Contohnya di surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Baik, iyyaka na'budu. Iyyaka itu adalah maf'ul bih muqaddam atau maf'ul bih atau objek yang didahulukan. Na'budu adalah fi'il. Baik. Iyyaka na'budu. Itu yang pertama. Kita punya contoh yang kedua adalah na'buduka. Sama-sama na'buduka. Ya, na'buduka saya menyembahkah kepadamu ya Allah misalnya. Na'buduka. Na'budu fi'il, K-nya adalah maf'ul bih-nya atau objeknya. Nah, sama-sama maf'ul bih. Cuma satunya di depan, satunya di belakang. Apa fungsinya? Kalau mempelajari atau membaca kitab yang lebih tinggi, itu ada perbedaannya. Yang iyyaka na'budu itu maknanya lebih kuat daripada na'buduka. Nah, itulah fungsi yang kita dapati ketika mempelajari istilah-istilah ini lebih dasar. Itu fungsi yang lebih tinggi. Kalau fungsi yang fungsi yang dasar yaitu kita ingin mengetahui saja kedudukannya. Ya, ketika kita tahu kedudukannya, maka kita akan bisa memberikan tanda yang benar seperti itu. Contohnya tadi, doroba zaidun sama zaidun doroba. Ketika doroba zaidun, zaidun berada di belakang itu menjadi fa'il. Kalau zaid dirubah di depan menjadi mubtada. Ya, apa fungsinya? Secara makna nanti memang lebih ada makna, ada perbedaan makna. Satunya lebih kuat, satunya tidak lebih kuat dari yang pertama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada kita akan memiliki pemahaman yang kuat. Oh ini dia mubtada, maka harus diberikan tanda mubtada. Oh itu fa'il, maka harus diberikan tanda fa'il. Itu fungsi dasarnya. Ya, fungsi dasar adalah agar kita bisa memberikan tanda yang benar untuk lafadznya.
Itu fungsi dasar. Ada fungsi yang lebih lanjut itu nanti akan dipelajari di kitab-kitab yang lebih tinggi seperti itu. Kita tidak kaji di sini karena nanti akan menambah bingung teman-teman yang lainnya. Silakan. Bisa dipahami Bapak maksud saya? Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Kalau lebih jelas dan lebih Nah, tahu fungsinya apa kan jadi kita lebih semangat. oke. Ini karena saya dari tadi mengikuti ini apalah gunanya, untuk apa ini kita harus begini ya. Baik. Padahal kalau saat itu kan sama-sama saja gitu kan. Makasih Ustaz. Nah, secara makna, secara contoh itu kita di sini memang hampir sama Pak. Tapi nanti kalau kita di Al-Quran atau di hadis itu nanti apa namanya apa ya? Ada maksud apa ya? Nggak bisa dibicarakan, nggak bisa diungkapkan. Cuma ada yang difahami seperti itu. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi Bapak Irmansyah, silakan. Makasih Pak Ustadz. Tadi kan ada mubtada dan khabar. Itu tadi pada jumlah ismiyah kan? Sama nggak seperti subjek dan predikat? Kemudian sama seperti jumlah fi'liyah itu ada fi'il dan fa'il. Itu yang kedua, yang tadi kan ada yang zahir, ada yang tersembunyi. Yang tersembunyi itu apakah yang waktu kecil saya pernah diajar yang apa huwahumahum itu apa yang 14 itu artinya setiap kata itu ada 14 yang domirnya itu sesuai dengan itu gitu. Baik. Pertanyaan yang sangat bagus. Tadi kan ada mubtada, kemudian ada khobar. Apakah mubtada khobar ini sama dengan subjek predikat? Seperti itu Bapak ya pertanyaannya. Iya. Baik. Secara umum itu memang ada kesamaan Pak. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan subjek predikat. Predikat itu kan apa namanya? Dia bisa berupa apa namanya? Bisa berupa kata kerja, bisa berupa kata benda. Betul apa enggak, Pak? Iya. Gitu kan. Misalnya yang berupa kata kerja, Budi sedang menulis. Budi adalah subjek, predikatnya adalah sedang menulis. Iya. Seperti itu ya, mohon dikoreksi nanti. Kemudian ada contoh yang kedua adalah Budi adalah anaknya. Iya. Pak. Nah, anak ini kan predikat kan, dia berupa kata benda. Jadi subjek predikat. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu cuma ada satu bentuk, subjek predikat objek keterangan seperti itu, SPOK itu aja. Tidak terlepas predikatnya itu berupa kata benda atau kata kerja. Tapi kalau di bahasa Arab di ilmu nahwu itu dibedakan, ya, dibedakan. Khobar itu ada yang berupa apa namanya, berupa jumlah ismiyah atau berupa jumlah fi'liyah seperti itu. Ada yang berupa isim. Ya. Jadi secara praktis, secara contoh sebenarnya sama, cuma kalau di bahasa Indonesia itu tidak dirinci, kalau di dalam bahasa Arab itu dirinci, Pak. Ya. Kalau subjeknya berupa isim itu berarti apa namanya? Isim yang tunggal itu berarti yang bukan berupa kalimat, maka dia namanya khobar atau khobar mufrad. Kalau predikatnya berupa jumlah fi'liyah atau terdiri dari fi'il dan fa'il, maka namanya khobar jumlah fi'liyah. Ghairu mufrad jumlah fi'liyah. Kalau khobarnya berupa jumlah ismiyah, maka namanya khobar ghairu mufrad jumlah ismiyah. Seperti itu. Ya. Jadi secara apa namanya? Secara praktek itu hampir sama, cuma secara istilah itu kalau di bahasa Arab itu lebih dirinci, diberi istilah. Ya, tapi kalau di dalam bahasa Indonesia kan tidak diberi istilah kan, tidak diberi nama kan. SPOK ya sudah kaidahnya ya SPOK aja. Berarti harus selalu ada, kalau ada khabar berarti harus ada mubtada. Iya, Pak. Kalau ada harus ada fi'il. Iya. Itu pasti setiap apa namanya? Mubtada harus punya khabar. Dan khabar itu baru ada kalau ada mubtada. Iya. Baik. Setiap fi'il harus punya fa'il. Yang fi'il itu harus punya fa'il. Dan fa'il baru disebut dengan fa'il kalau dia ada fi'il. Jadi saling berhubungan. Baik.
Ya, bisa dipahami Pak ya? Insya Allah bisa Ustaz. Atur nuhun Ustaz. Ya, sama-sama Pak ya. Allah a'lam bishawab ya. Ada yang lain silakan. Ada yang lain? Apa namanya? Di awal ini kita memang kebanyakan kita belajar istilah-istilahnya dulu. Karena kenapa? Karena kalau kita nggak paham istilahnya, kita mau baca itu nanti apa namanya? Bahasanya itu ngambang. Bacanya itu ngambang. Nggak punya pemahaman yang kuat. Ini sebagai apa, ini sebagai apa, seperti itu. Itu kalau kita nggak paham istilahnya atau nggak paham kaidah dasarnya. Kita nggak tahu ini mubtada, apa khobar, apakah dia fa'il atau fi'il, kita nggak paham. Maka kita tidak akan bisa membaca dengan kuat. Tapi kalau kita sudah paham istilah-istilahnya, oh ini mubtada, oh ini khobar, oh ini objek, maka kita akan bisa membaca dengan yakin. Ketika kita membaca dengan yakin, maka insya Allah pemahaman kita juga yakin dan kuat seperti itu. Jadi fungsi kita, kenapa kita mempelajari? Salah satu fungsi kenapa kita mempelajari istilah-istilah ini, agar apa? Agar nanti ketika praktek pemahaman kita itu lebih kuat. Karena kita paham masing-masing dari satu lafadz ini posisinya sebagai apa. Ya, seperti tadi kalau dalam bahasa Arab itu setiap lafadz itu diberi istilah. Beda dengan bahasa Indonesia tadi. Salah satu contohnya adalah SPUK. SPUK saja tidak diberi istilah. SPUK, predikat yang berupa kata kerja itu nggak ada istilahnya. Atau predikat yang berupa kata benda itu nggak ada istilahnya. Seperti itu kan. Tapi kalau dalam bahasa Arab, predikat yang berupa kata kerja itu namanya jumlah khobar, jumlah fi'liyah. Kalau berupa susunan jumlah ismiyah, maka khobar jumlah ismiyah. Nah, itu ada perbedaan. Maka kalau secara bahasa Indonesia terjemahnya itu kayak bersama. Seperti yang dikatakan Bapak Asep tadi, hampir sama. Apa fungsinya? Tapi secara bahasa Arab itu ada fungsi. Karena setiap lafaz mempunyai kedudukannya. Ketika kita paham masing-masing dari kedudukan lafaz tersebut, maka kita akan bisa membaca dengan yakin, kita bisa membaca dengan mantap, dengan kuat, dan kita tidak akan khawatir untuk salah. Ya. Jadi ketika apa fungsinya? Ketika kita mempelajari nahwu ini, mempelajari istilah-istilah ini, fungsi yang kedua ini ya, fungsi yang lain dari kenapa mempelajari istilah ini, ketika kita paham istilah ini nanti, ketika nanti kita didebat oleh orang yang tidak setuju dengan pendapat kita, kita bisa berargumen dengan kuat. Ya. Kan kita sebagai umat muslim sumbernya adalah Al-Qur'an dan hadis, ijma dan qiyas. Ijma itu diambil dari kitab-kitab para ulama, qiyas juga diambil dari kitab ulama, hadis itu keterangannya diambil kitabnya ulama. Ya, ketika kita membaca kitab-kitab atau dalil-dalil ini, ketika kita membaca dengan yakin, maka nanti ketika kita diberikan sanggahan atau ada yang tidak setuju dengan pendapat kita bisa mengeluarkan argumen kita dengan mantap, dengan yakin dan dengan kuat. Tapi kalau kita membaca saja nggak paham apa ini, kita diberikan satu sanggahan saja kita sudah mundur, sudah KO, sudah iya ya, kenapa ya? Ragu. Akhirnya dia ragu dengan pendapatnya. Ya, tapi ketika dia kuat pemahamannya, diberikan sanggahan, dia akan bisa minimal mencernanya. Kemudian kalau ada memang pendapat dia kuat, dia akan menguatkan pendapatnya seperti itu. Baik, bisa dipahami Bapak Ibu sekalian, ini apa namanya? Kita tidak terlalu dalam karena kita di sini pesertanya juga macam-macam, ada yang masih pertama, ketika ingin berikan yang lebih tinggi itu nanti takutnya tambah bingung. Baik, ada pertanyaan yang lainnya sebelum saya lanjut? Ustadz, ini saya kan pemula sekali belajarnya. Jadi kan tadi ada di situ yang ada kabarnya yang terdiri dari fi'il fa'il dan ada yang kabarnya dari yang jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada khabar. Kan ada yang ya dari mubtada khabar dari Zaidun abuhu qaiman. Abuhu qaimun. Qaimun. Itu Zaidun kan sebagai mubtada tadi yang Ustaz bilang. Habis itu abuhu qaiman itu juga terdiri dari mubtada khabar juga atau ya. Berarti nanti kalau kita misalkan i'rab itu abuhu itu sebagai mubtada, qaiman sebagai kabar, jumlah mubtada kabar jadi ke kabar lagi.
Iya, seperti itu. Betul sekali. Oh, Bisa difahami? Betul sekali pemahamannya. Ya. Jadi saya terangkan ya. Saya ulangan kembali. Jadi yang dimaksud Ibu Ayu Irma ya. iya Pak. Iya Ustaz. Zaidun kan dia mubtada, betul? Dia Ya. betul khobar. Khobarnya mana? Khobarnya adalah jumlah abuhu qaimun. Ketika kita merincinya, abuhu dia sebagai mubtada, qaimun khobarnya abuhu, betul? Naam, Jadi ya, ya. Zaidun mubtada, abuhu ini mubtada kedua. Dia mubtada tersendiri. Oh, Kemudian qaimun dia adalah khobar dari abuhu. Taib, abuhu qaimun adalah susunan jumlah ismiyah. Susunan jumlah ismiyah mubtada khobar abuhu qaimun, dia sebagai khobar dari Zaid atau betul. mahalnya rofa, atau dia menempati posisinya rofa karena menjadi khobar dari Zaid. Taib, bisa difahami? Oh, taib, taib, Ustaz. Taib, taib. Ada yang lain, silakan. Ada yang lain, silakan. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Ustaz, punten Ustaz, bisa Silakan. diulangi sekali lagi aja Ustaz, yang ini, yang pertanyaan Ibu tadi. Oke, pelan-pelan ya. Saya Maksudnya, lagi. Oke. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Ayu Irma ini mengatakan kan apa namanya? Dia ingin mengonfirmasi pemahaman beliau. ya, Taib. Kalau kita ingin menganalisis ya, Zaidun posisinya sebagai apa Pak dia? Zaidun. Pak Irmansyah? mubtada. Zaidun sebagai mubtada. Mubtada. Betul. Mubtada tadi harus punya khobar. Khobarnya mana Pak? Qaimun. Zaidun Abu ya. Zaidun Abuhu ini. qaimun. Zaitun, khobarnya Zaitun mana? Adalah lafaz abuhu Qaimun. qaimun. Nah, abuhu qaimun Pak, ini kalau kita mau pecah lagi, sebenarnya dia adalah susunan mubtada dan khobar, betul? Oh ya. Abuhu dia mubtada, qaimun dia khobar. Khobar. Oke. Abuhu qaimun adalah kalau mubtada khobar berarti namanya jumlah apa ini Pak? Jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah ini dia sekaligus menjadi khobar dari lafaz Zaid. Bisa dipahami? Ya, insya Allah kan. Baik. Turun. Sama-sama. Ada yang lain? Silakan. Khobar, kana, inna, dan tuna. Ya. Kana. Apa itu kana? Kana adalah ya fungsinya adalah dia merofakkan mubtada dan menjadikannya isimnya, dan menasabkan khobar dan menjadikannya khobarnya. Jadi kana, inna, dhonna nanti itu kalau dalam bab nahwu disebut dengan amil nawasikh. Nawasikh itu adalah perusak atau amil-amil yang merusak hukum dari mubtada khobar. Jadi mubtada khobar hukum aslinya adalah rofa, betul? Mubtada itu rofa, khobar itu rofa. Nah, ketika mubtada khobar ini kemasukan kana dan saudara-saudaranya, atau nanti kemasukan inna dan saudara-saudaranya, atau nanti kemasukan dhonna dan saudara-saudaranya, maka hukum dari mubtada khobar ini rusak. Mubtada tadi yang apa namanya, dia hukumnya rofa, nanti ketika kemasukan inna menjadi nasob. Ataupun khobar, ketika nanti dia menjadi khobarnya kana, yang aslinya dia rofa, dia dibaca nasob. Kita ke contoh lebih jelas. Baik. Jadi atau huruf-hurufnya ini kana dulu adalah kana, amsa, asbaha, adha, dholla, bata, soro, laisa, mabariha, mazala, mangfakka, ya, madama, ya. Ini artinya sudah ada, fungsinya juga sudah ada. Nanti apa namanya, kita ke contohnya lebih jelas. Baik. Pengamalannya kana, seperti apa contohnya adalah tadi kan tugasnya kana adalah merofakkan mubtada dan menjadikan isimnya. Jadi aslinya kana Zaidun qaiman, sebelum Zaidun qaiman ini kemasukan kana adalah Zaidun qaimun. Baik. Tadi az-zaidani, kana zaidani qaimaini. Sebelum kemasukan kana az-zaidani qaimani. Baik.
Kok imani, Ustaz? Qaimani. Baik. Kana Oh, karena Zaiduna qaimina. Kana Zaiduna qaimina. Zaiduna qaimina sebelum kemasukan kana aslinya adalah Zaiduna qaimuna. qaimuna. Betul? Baik. Qaimuna. Ya. Zaidun qaimun itu tunggal. Kalau Zaidani ketika mubtada tunggal, khobar juga harus tunggal. Ketika mubtada dual, khobar juga harus dual. Dua Ketika mubtada jamak, khobar juga harus jamak. jamak. Baik. Zaidun qaimun. Zaidun qaiman sebelum kemasukan kana dia adalah Zaidun qaimun. Az-Zaidani sebelum kemasukan kana menjadi Az-Zaidani qaimani. Qaimani. Kana Zaiduna qaimina sebelum kemasukan kana aslinya adalah Az-Zaiduna Qaimuna. qaimuna. Nah, Zaidun qaimun, Zaidani qaimani, Zaiduna qaimuna. Ini susunan apa namanya? Mubtada Mubtada dan khabar. khobar. Mubtada dan khobar. Nah, mubtada khobar itu kan aslinya semuanya dibaca apa tadi? Mubtada khobar itu aslinya dibaca apa? Rafa. Rofa. Mubtada dibaca rofa, khobar juga dibaca rofa. Ketika kemasukan kana, maka hukumnya berubah. Mubtada rofanya menjadi rusak. Zaidun yang tadinya mubtada, dia berubah menjadi isimnya kana. Qaimun yang tadinya rofa atau yang tadinya khobarnya Zaid, dia berubah menjadi khobarnya Kana. Baik. Azaidani qaimani. Ya, azaidani qaimani. Mubtada khobar. Ketika dia kemasukan kana, dia rusak hukumnya. Ya, mubtada rofa, mubtada khobarnya rusak. Ya, azaidani yang aslinya tadi namanya adalah mubtada, dia berubah menjadi apa? Isim Isimnya kana. kana. Qaima ini yang tadinya khobarnya zaidani menjadi apa? Khabarnya kana. Khobarnya kana. Baik. Zaiduna qaimuna. Zaiduna qaimuna sebelum kemasukan kana mubtada dan khobar. Tapi ketika kemasukan kana menjadi rusak. Ya. Zaiduna yang tadinya mubtada menjadi apa? Isimnya kana. Qaimina menjadi khobarnya kana. Ya. Dan pengapalan kana adalah merofakkan isim atau merofakkan mubtada dan menjadikannya isimnya. Tadinya mubtada dijadikan isimnya kana dan hukumnya rofa dan menasabkan khobar dan menjadikannya khobarnya. Yang tadi khobarnya mubtada dia berubah menjadi khobarnya kana dan hukumnya nasab. Maka kana adalah fi'il madhi, Zaidun adalah isimnya kana. Jadi Zaidun bukan fa'il ya. Ya, tadi kan fa'il, bab fa'il tadi kan apa namanya? Fa'il itu jatuh setelah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il, betul? Baik. Sedangkan karena di sini dia fi'il, maka fi'il yang atau isim yang jatuh setelah kana dia bukan disebut fa'il, tapi disebut isimnya Isimnya kana. Baik, bisa difahami ya. Yang sisanya juga sama dengan kana, tinggal mengganti kana dengan saudara-saudaranya. Jadi fungsinya kana dan saudara-saudaranya itu sama. Jadi kalau apa namanya contoh ini ya tinggal mengganti kana Zaidun qaiman, amsa Zaidun qaiman atau soro Zaidun qaiman, itu pengamalannya sama. Tinggal mengganti dengan lafadz kana diganti dengan lafadz yang lainnya. Baik, bisa difahami dari sini? Sangat mudah sekali. Bisa diulang dulu, Ustaz. Yang tadi, Ustaz. Masih bingung tuh. Yang mana? Yang contoh tadi, Ustaz. Yang contoh ya. Iya, contohnya, Ustaz. Yang contoh. Baik. Karena kita ke analisisnya coba ya, Pak ya. Baik. Kana Zaidun qaiman. Yang bingung yang mana Pak ini? Ya, bingung di mananya ini? Istilahnya atau apa? I'rabnya atau gimana? Baik, karena ya, i'rabnya, Pak. I'rabnya, Ustaz. Ini i'rabnya di sini adalah kalau kita mau mengi'rabi kana adalah fi'il madhi naqis. Apa itu fi'il madhi naqis? Seperti yang saya bagikan di grup diskusi, fi'il madhi naqis adalah fi'il yang tidak butuh fa'il dan maf'ul.
Baik. Kan tadi kaidahnya, aturannya setiap fiil harus punya Fa'il. fa'il. Tapi ini tidak berlaku untuk fiil nakis. Yaitu apa? Untuk fiil kana. Maka kana termasuk fiil nakis. Fiil nakis itu adalah fiil yang tidak butuh kepada fa'il ataupun maf'ul. Tapi yang dibutuhkan fiil madi nakis adalah dia butuh isim dan butuh khobar. Jadi yang tadi mubtada khobar berdiri sendiri, ketika kemasukan kana, dia berubah menjadi miliknya kana. Dan yang tadinya mubtada berubah menjadi isimnya kana, yang tadinya khobarnya mubtada menjadi khobarnya kana. Baik. Bisa dipahami ya? Jadi Zaidun, dia isimnya dibaca rofa yang jatuh setelah fiil, bukan fa'il, khusus untuk kana, karena kana adalah fiil madi nakis, tugasnya adalah merofakkan isim dan menasabkan khobar. Zaidun, kedudukannya sebagai apa dia di sini? Isim. Isimnya kana. Ya. Zaidun sebagai isimnya kana. Ya. Jadi Bapak, isim yang jatuh setelah kana itu kemungkinan besar adalah sebagai isimnya kana. Ya. Isimnya kana itu hukumnya rofa. Tanda rofanya apa di sini, Dom? Karena termasuk isim mufrad. Bisa dipahami ya? Jadi kalau ada isim jatuh setelah kana, itu kemungkinan besar adalah sebagai isimnya kana. Dan sedang isimnya kana itu hukumnya adalah rofa. Tanda rofanya apa? Tinggal dilihat bentuk lafadznya apa. Kalau dia musanna ya dikasih alif. Kalau dia asmaul khamsah ya dikasih wawu, dan seterusnya. Di bab rofa silakan dicek kembali ya. Oke. Ketepatan di sini Zaidun dia isim mufrad, maka tanda rofanya adalah dengan doma. Baik. Qaiman, sebagai apa dia di sini posisinya? Sebagai khobarnya kana. I'rabnya apa khobarnya kana tadi? Nasab. Kan fungsinya kana, saya ulangi, fungsinya kana adalah merofakkan isim dan menasabkan khobar. Nah, di sini khobarnya kana yang mana? Khobarnya kana adalah qaiman. Khobarnya kana dia harus dibaca nasab karena fungsinya kana adalah dia menasabkan khobar. Kalau dibalik, khobarnya harus dibaca nasab. Maka qaiman adalah khobarnya kana, i'rabnya apa? Nasab, tanda nasabnya adalah fathah karena termasuk isim mufrad. Itu yang contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kana zaidani qaimaini. Ya. Aslinya kalau sebelum kemasukan kana adalah az-zaidani qaimani. Betul? Sebelum kemasukan kana az-zaidani qaimani. Ketika kemasukan kana berubah menjadi kana zaidani qaimaini. Baik, kita bedah analisisnya, rumus analisisnya. Kana sebagai apa dia? Fi'il madi naqis. Ya, fi'il madi naqis. Fungsinya atau tugasnya kan apa? Merofakkan isim dan menasabkan khobar. Taib. Di sini kana zaidaini qaimani. Mana isimnya, mana khobarnya? Mana isimnya, Pak? Isim kana zaidani, khabar kana qaimaini. Isimnya kana adalah zaidani, khobarnya kana adalah qaimaini. Nah, zaidani kita sudah tentukan dia isimnya kana. Maka isimnya kana hukumnya apa? I'rabnya apa? Rofa. Ya. Isimnya kana hukumnya rofa karena fungsinya kana tadi adalah merofakkan isim. Kalau dibalik maka isimnya harus dibaca rofa. Tanda rofanya apa di sini azaidani? Alif. Kenapa alif? Karena termasuk isim musanna atau isim tasniyah. Bisa difahami? Kemudian khobarnya kana yang mana? Khobarnya kana adalah qaimaini. Baik. Kita sudah tentukan qaimaini sebagai khobarnya kana. Khobarnya kana tadi hukumnya apa? I'rabnya apa? Nasab. Maka tanda nasabnya apa?
Ya. Ya, karena kenapa? Karena termasuk isim musanna. Ya, isim musanna itu kalau nasab tandanya dengan ya. Ya. Kok bisa? Iya, silakan dicek di bab isim-isim yang dibaca atau tanda-tanda i'rab nasab. Nasab. Ya, tanda nasab fathah, alif, kasroh, ya. Ya menjadi tanda nasab di Kalau mana? Di Ustaz, jamak. kalau bukan misalnya isim mufrad itu patah berarti ya. Fathah. Ini Pak yang atas tadi. Oh ya. Ini isim mufrad. Kana Iya. Zaidun iman. Kalau isim mufrad. Kalau musanna kana Zaidani imaini. Ini. Kalau yang jamak muzakkar salim kana Zaiduna Imuna. imina. Kok ini? Setelah kemasukan kana menjadi kana Zaiduna Oh, imina. Baik. Kana dia butuh isim dan dia butuh khobar. Mana isimnya kana di sini? Bapak sekalian. Guna. Az-Zaiduna sebagai isimnya Kana. kana. Imina sebagai apa? Yunus sebagai kabarnya kana. Khobarnya kana. Baik. Fi'il madi, kana dia fi'il madi. Dia tugasnya adalah merofakkan isim dan menasabkan khobar. Khobar. Baik. Az-Zaiduna sebagai apa dia di sini? Sebagai isimnya kana. Isimnya kana tadi hukumnya apa? Rafa. Rofa. Tanda rofaknya dengan apa? Wow. Kenapa wawu? Karena jamak muzakkar salim. Karena jamak muzakkar salim, dan jamak muzakkar salim itu kalau rofa ditandai dengan wawu. Ya, kok bisa tahu? Iya, silakan dicek di tanda-tanda i'rab rofa. Tanda rofa itu domah, wawu, alif, dan nun. Wawu menjadi tanda nasab tanda rofa di mana? Di jamak muzakkar salim. Baik. Imina, dia sebagai apa di sini? Kabarnya kana. Imina sebagai khobarnya kana. Dan khobarnya kana hukumnya apa? Atau i'rabnya apa? Nasab. Rafa'nya dengan nasab. Ya, imina adalah khobarnya kana. Ya. Jadi Zaiduna isimnya kana, imina sebagai khobarnya kana. Khobarnya kana itu adalah hukumnya nasab. Iya, kok bisa tahu? Iya, karena fungsinya kana dia menasabkan khobar. Maka khobarnya harus dibaca nasab. Khobarnya, imina sebagai khobarnya kana, i'rabnya nasab, tanda nasabnya dengan apa di sini? Dengan ya, karena jamak muzakkar salim itu kalau nasab ditandai dengan ya. Bisa difahami Bapak Ibu sekalian? Bisa ya? Pak Asep, bisa difahami Bapak Asep? Ya, bisa. Alhamdulillah. Baik. Ini saya berikan 3 contoh sebagai sampel aja. Lainnya nanti silakan menyesuaikan dengan bab-bab yang telah dipelajari ya. Kalau mau pakai asmaul khamsah silakan, mau pakai apa namanya? Jamak muzakkar, jamak muannats salim silakan. Silakan dipraktekkan, disesuaikan. Ya. Ya. Kalau bingung silakan pertama kalau mau mempraktekkan bab kana dan saudara-saudaranya, pertama buat saja susunan mubtada khobar dulu. Iya. Susunan mubtada khobar, baru nanti silakan dimasuki kana dan saudara-saudaranya. Nanti bagaimana perubahannya nanti disesuaikan ya. Baik, ke inna. Kita ke inna, bab inna. Lanjut. Ada pertanyaan atau kita lanjut dulu? Oh, Ustadz, silakan. Ada pertanyaan. Kalau misalkan ini kan kalimatnya sudah orang yang buat misalkan. Tapi misalkan kita mau insya mengarang ataupun kita buat skripsi. Itu bagaimana tahunya misalkan di kalimat ini harus adanya kana. Itu bagaimana Ustadz? Gimana kita tahu bahwa harus ada letaknya kana? Taib. Kalau kita ingin menambahkan kana atau enggak itu apa namanya bebas sebenarnya ya, karena kana itu sebagai apa ya, sebagai variasi kalimat dalam bahasa Arab ya. Kalau Anda ingin mengatakan Zaidun qaimun, Anda misalnya kita ngobrol biasa, misalnya kita belum sampai tingkatan skripsi misalnya, kita ngobrol biasa aja ngomong bahasa Arab. Kalau kita mau ngomong Zaidun qaimun, kita ngomong ke teman kita Zaidun qaimun, kita boleh susun mubtada khobar. Ya. Kita ingin menambahkan kana juga boleh. Kana Zaidun qaiman, boleh, bebas. Ya.
boleh dengan kana, boleh tanpa kana. Apa nanti fungsinya? Kalau memang secara secara makna memang nggak ada makna fungsi yang begitu kuat. Cuma kalau orang Arab ya khususnya dalam nanti di kitab-kitab yang lebih tinggi itu ada fungsinya seperti kana zaidun qaiman itu kalau ditambahi lafadz kana itu menjadi menjadi orang yang mendengar kalimat kita itu lebih perhatian ya. Karena kalau kita ngomong dengan kana zaidun, nah, teman kita kenapa Zaid, lanjutkan kana zaidun qaiman. Tapi kalau kita ngomong Zaid itu teman kita kadang nggak memperhatikan. Tapi kalau kita ngomong kana Zaid seperti itu, kana Zaidun, kenapa kana Zaidun qaiman. Jadi lebih kalimatnya nanti lebih berisi, lebih bervariasi. Ya. Ya. Jadi kalau dalam skripsi mau ditambahkan kana, mau ditambahkan atau dikurangi, bebas, ya bebas. Yang penting kalau nggak ada kana sesuai hukumnya, ya. Yang penting kalau ditambahkan kana ya silakan dilakukan hukumnya kana. Kalau tanpa kana ya silakan dilakukan tanpa hukumnya kana. Ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Baik. Ada lagi sebelum saya lanjut? Yang kedua Ustaz kan, kalau misalkan karena zaidani qaimani, kalau dia sudah musanna, dia kan nasabnya kan udah dengan ya karena jamak muzakkar. Kenapa harus kita ganti? Kenapa tidak qaimani? Kalau qaimani benar kan dua juga alif dan nun. Yang mana tadi contoh bisa diulangi? Yang kedua tadi misalnya kayak apa? Karena zaidani ya. Karena zaidani qaimaini. Kan sebenarnya kan kalau tidak masuk kana dia kan qaimani, bukan angka ada ya. Kalau tidak kemasukan kana zaidani qaimani, ya betul. Terus qaimani itu kan tanda musanna juga, dia tanda dua seperti sahnun sahnani. Tapi kenapa dia selalu masuk kana? Kenapa harus dengan ya dan nun? Kenapa diganti alifnya dengan ya? Karena ya itu adalah sebagai tanda nasab, sedangkan paham nggak maksud saya? Ya, silakan. Bisa diulangi pertanyaannya. Pelan-pelan saja ya pertanyaannya. Baik. Silakan. Kayak gini Ustadz, kalau misalkan imani kan dua juga dia musanna juga maksudnya kan. Kenapa kalau misalkan sudah masuk kana, alif itu digantikan dengan ya, mesti digantikan dengan ya. Kenapa harus qaimaini? Tidak bisa lagi qaimani. Baik, kita ke tugasnya kana tadi apa? Rafa isim nasa khabar. Baik, kana zaidani qaimani. Di sini isimnya kana yang mana? Zaidani. Khabarnya yang mana? Qaimaini. Berarti qaimaini sebagai khabarnya kana. Khabarnya kana hukumnya apa? Khabarnya kana hukumnya nasab. Maka tanda nasabnya qaimani apa? Ya. Ya, maka harus diberi ya. Oh ya. Berarti kalau tanda nasab mesti harus dengan ya, tidak boleh dengan alif kayak gitu. Makanya nggak diganti boleh, karena alif itu tanda rofa, sedangkan qaimani harus dibaca nasab. Makanya kalau misalkan dia tidak masuk kana, qaimani karena dia kabarnya rofa gitu. Khabarnya mubtada dia dan khabarnya mubtada dia hukumnya rofa. Oh iya iya. Khabarnya mubtada hukumnya rofa, tapi ketika dia menjadi khabarnya kana dia hukumnya nasab. Maka ketika berikan hukumnya nasab. Ya. Kalau kita berikan hukumnya tetap dengan alif, kita dolim karena tidak memberikan haknya. Iya. Bisa dipahami? Baik. Kita lanjut. Ada pertanyaan lainnya? Silakan. Kita ke bab inna dan saudara-saudaranya. Inna ini Bapak Ibu sekalian, ini tugasnya adalah kebalikannya kana. Kebalikannya kana. Jadi kalau kana tadi adalah merofakkan isim, kalau inna dan saudara-saudaranya adalah menasabkan isim. Jadi yang kemasukan inna dia dibaca nasab. Baik. Ini apa ya? Tadi termasuk amil nawasih atau alurnya sama dengan kana. Pertama itu ada susunan mubtada dan khobar.
Mubtada dia rofa, khobar dia rofa. Ketika kemasukan inna, maka rusak hukumnya mubtada khobar ini menjadi inna yang pertama itu sebagai isimnya inna dan hukumnya nasab. Yang kedua menjadi khobarnya inna, hukumnya rofa. Seperti itu. Dan dia tugasnya kebalikannya kanan. Jadi inna saudara-saudaranya adalah la'alla, anna, lakinna, ka'anna, laita. Secara tugas atau secara pengamalan itu nanti sama dengan anna. Tapi secara fungsi, secara makna ada perbedaan. Kalau inna itu artinya sesungguhnya, fungsinya untuk menguatkan pembicaraan. Kalau anna itu artinya juga sesungguhnya, fungsinya adalah untuk menguatkan pembicaraan. Kemudian ka'anna maknanya adalah sungguh seakan-akan. Jadi di sini ada untuk penguatan juga untuk penyerupaan. Jadi penyerupaannya lebih kuat, ya. Fungsinya adalah menguatkan dalam penyerupaan, ya. Jadi kalau kalau penyerupaan itu cukup dengan lafaz ka saja misalnya, ya. Zaidun kal asadi misalnya. Zaidun itu seperti Zaidun kal asadi. Zaidun itu seperti singa misalnya. Tapi kalau ditambah ka'annal asada menjadi lebih kuat. Zaidun itu seakan-akan singa. Artinya lebih kuat, sungguh seakan-akan seperti singa. Lakinna maknanya adalah tetapi, fungsinya adalah untuk menetapkan hukum setelahnya berbeda dengan hukum sebelumnya. Apa maksudnya? Jadi sebelum lafadz lakinna itu misalnya hukumnya positif, maka setelah lakinna itu hukumnya negatif. Paham? Maksud saya? Kalimat positif misalnya Zaidun berdiri misalnya. Zaidun berdiri. Maka setelah lakinna itu kalimatnya maknanya adalah sebagai makna yang negatif. Ya. Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Lakinna amron jalisun. Akan tetapi Zaid duduk. Akan tetapi ya. Fungsinya adalah untuk memberikan hukum yang berbeda ya. Dengan hukum lafadz setelah lakinna itu nanti hukumnya berbeda dengan lafadz sebelum lafadz lakinna ya. Nanti kita praktek lebih jelas. Laita maknanya adalah barangkali, fungsinya adalah untuk berandai-andai, dan berandainya ini untuk sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Contohnya, laita syababa ya'udu. Laita syababa, ya barangkali masa muda itu bisa kembali. Nggak mungkin masa muda itu kembali. Itu namanya berangan-angan, berandai-andai. La'alla maknanya adalah semoga, fungsinya untuk berharap. Kalau ini adalah untuk sesuatu yang mungkin terjadi. Ya, ini untuk lebih jelasnya silakan nanti disimak di video pembahasan di grup yang sudah saya bagikan. Baik. Contoh pengamalannya inna adalah inna zaidan qaimun. Baik. Kita aslinya pertama memiliki susunan mubtada khobar zaidun apa di sini? Halo, apakah masih ada? Zaidun qaimun. Baik. Ada contoh yang kedua zaidani qaimani. Yang ketiga adalah zaidun qaimun. Ketika zaidun qaimun ini kemasukan inna, maka rusak hukumnya, ya. Tadi kalau sebelum kemasukan inna, zaidun adalah mubtada, qaimun adalah khobar. Zaidun adalah mubtada, qaimun adalah khobarnya mubtada atau khobarnya zaid. Tapi ketika kemasukan inna, maka hukumnya rusak dan berubah. Zaid itu menjadi isimnya inna dan qaimun menjadi khobarnya inna. Sedangkan fungsinya atau tugasnya ini adalah menasabkan isim. Zaid dibaca nasab karena tugasnya ini adalah menasabkan dia. Dan qaimun dia adalah khobarnya inna karena tugasnya ini adalah merofakkan khobar. Bisa dipahami ya? Jadi fungsinya kebalikan dari kana. Jadi kalau inna dan saudara-saudaranya itu yang kemasukan inna itu pasti dibaca nasab. Yang terakhir baru dibaca rofa. Baik. Ada pertanyaan di sini Bapak Ibu sekalian? Bisa disandingkan Sat yang kana dengan inna tadi Sat, biar kelihatan betul bedanya itu Sat. Baik, saya sandingkan dulu ya. Baik, saya akan bentar Pak ya. Silakan ditunggu sebentar ya. Saya tuliskan dulu sebentar. Saya sandingkan.
caranya seperti ini. Baik, sebentar saya carikan dulu. Baik, sebentar Pak ya. Oke, saya ulangi lagi, bentar-bentar ya. Kita di sini saja, biar lebih. Sekalian saya akan bandingkan dengan zona dan saudara-saudaranya. Baik, siap? Masih ada ini temannya? Bisa. Oke. Layar saya apakah bisa dilihat, Bapak? Bisa, Ustaz. Bisa, bisa. Baik. Nggak besar-besar lagi, Ustaz ya. Saya pakai HP masalah. Dibesar, saya sudah kelihatan, Pak? Nah, sudah cukup. Ustaz. Baik. Di sini perbandingan kana, yang atas sendiri ini kana, yang kedua ini inna, yang ketiga adalah zona. Baik.
Oke. Sebelum ke sini mungkin kita bahas dulu Pak yang zona. Cuma satu ini, nanti kita bandingkan ketiganya. Jadi zona cuma sedikit kok. Boleh? Agar lebih apa namanya? Kita lebih nanti biar nggak bolak-balik. Baik, sebelumnya ya. Layar saya bisa dilihat ya Pak ya? Iya, bisa Ustaz. Baik. Di sini ada zona. Baik, kita ke materi yang 28 ini yang terakhir nanti pembahasan di sini. Zona dan saudara-saudaranya. Tugasnya zona adalah menasabkan mubtada dan khobar dan menjadikan keduanya adalah sebagai maf'ulnya. Jadi kalau kana adalah merofakkan isim dan menasabkan khobar. Kalau inna itu kebalikannya, kebalikannya inna atau kebalikannya kana. Saya ulangi, inna itu kebalikannya kana. Kamera saya macet ya. Iya. Baik. Bentar ya. Bentar Pak ya, saya benarkan dulu. Saya benahi dulu. Sebentar Pak ya, ada kesalahan ini. Baik. Baik, bisa muncul kembali Pak ya. Kita lanjut Pak ya. Oke. Suara saya bisa didengar Pak ya? Bisa Ustaz. Bismillah. Baik. Zona. Fungsinya zona adalah menasabkan mubtada dan khobar. Nanti kita bandingkan ketiganya ya. Kita di sini jelaskan dulu sepintas, nanti kita bandingkan biar lebih jelas. Zona ini artinya adalah menyangka ya. Zona itu menyangka. Jadi kalau zonantu itu artinya saya menyangka atau saya melihat atau saya mendapati Zaidan berdiri misalnya seperti itu. Tugasnya zona adalah menasabkan mubtada dan khobar. Jadi kalau ada mubtada dan khobar, ketika kemasukan zona, maka hukumnya berubah menjadi kedua-duanya yang tadinya mubtada khobar yang harus dibaca rofa, keduanya menjadi dibaca nasab. Dan istilahnya dia berubah, dia bukan lagi mubtada khobar, tapi dia menjadi maf'ul bih-nya zona atau objeknya zona. Kemudian zona itu punya saudara, hasibtu, khiltu, za'amtu, ra'aitu, alimtu, wajadtu, ittakhadtu, ja'altu, sami'tu. Bermakna menyangka atau mendapati atau menemukan. Semuanya artinya menyangka atau mendapati atau menemukan. Artinya hampir sama. Cuma ini saudara-saudaranya zona ini ada banyak ini. Silakan dihafalkan. Nanti kalau kurang jelas silakan disimak di video penjelasan di materi di grup. Taib.
Baik, ini oke, sudah. Kita ke perbandingannya. Baik, layar bisa dilihat, Pak. Bisa. Baik, yang atas sendiri ini adalah kana. Kemudian yang kedua ini adalah idna. Yang bawah sendiri ini adalah dhonna. Seperti ini. Bisa dilihat nggak, Pak, perbedaannya? Bisa. Tunggu, dilihat dulu sebentar. Oke, Bisa. silakan diamati. Ya, karena tadi kan fungsinya merofakkan isim dan menasabkan khobar. Zaidun isimnya kana, qaiman khobarnya kana. Isimnya kana itu rofa, khobarnya kana itu nasab. Kalau inna kebalikannya, dia menasabkan isim dan merofakkan khobar. Ya. Jadi kalau inna yang dibaca nasab itu zaidnya, qaimannya dibaca rofa. Tapi silakan ada perbedaan harokat di sini kan. Kalau kana zaidun, kalau inna zaidan. Kalau kana qaiman, kalau di sini inna qaimun. Baik. Di sini juga ada perbedaan. Kalau kana isimnya kana itu dibaca rofa, isimnya la'ala atau isimnya inna dibaca nasab. Di sini zaidani, di sini zaidaini. Kemudian khobarnya kana itu dibaca nasab, qaimaini, khobarnya inna dibaca rofa, qaimani. Baik. Kalau dhonna, kedua-duanya dibaca nasab. Dhonantu zaidan qaiman. Dhonantu zaidaini qaimaini. Kedua-duanya dibaca nasab. Dhonantu zaidina qaimina. Ya. Keduanya dibaca nasab. Dan keduanya ini, yang tadinya mubtada khobar, ya, ada beberapa dhonna yang bawa sendiri, yang tadinya adalah mubtada khobarnya dhonna, dia berubah menjadi maf'ul bih-nya dhonna, atau objeknya dhonna. Ini objek pertama, atau maf'ul bih yang pertama. Qaiman adalah objek yang kedua, atau maf'ul bih yang kedua. Baik, bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Saya kira mudah sekali perbandingannya, atau bisa dipahami ya? Bisa. Bisa dilihat kan perbedaan. Bisa dilihat kan perbedaannya. Nanti silakan di screenshot Pak, ini rekamannya boleh di screenshot atau dicatat, nanti silakan untuk ditulis di buku untuk dibandingkan seperti itu. Baik. Ada lagi pertanyaan? Sebelum kita akhiri, insya Allah cukup hari ini. Sudah semua materinya. Ada pertanyaan Bapak-Ibu sekalian? Insya Allah cukup untuk sementara saat. Baik, tidak ada pertanyaan ya. Insya Allah hari ini cukup sampai sekian. Cukup hari ini. Insya Allah ya. Ini sudah 9:30. Tadi kita mulai jam 8. Kemudian jam 9, setengah 10, 1 jam setengah. Insya Allah cukup hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa belajar bersama-sama di malam hari ini dengan maksimal, dengan lancar. Ya. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa istiqomah untuk belajar. Baik. Silakan dipelajari kembali materi-materinya ya. Jadi mempelajarinya jangan cukup sekali, silakan diulang-ulang. Nanti kalau ada kesulitan jangan sungkan untuk bertanya di grup, kita diskusi sama-sama di grup. Baik. Insya Allah cukup sekian materi hari ini dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Salam.